church, mari sama-sama kamu let's praise Him. I've got a river, living water, a fountain that never will run dry. It's an open heavens, you're releasing, we will never be denied. 'Cause we're stirring up deep, deep wells, we're stirring up deep, deep waters, we're going dance in the river, dance in the river, we're stirring up deep, deep wells, we're stirring up deep, deep waters, we're going jump in the river, jump in the river. Deep cries out to, deep cries out to, deep cries out to, deep cries out to, we cry out to, we cry out to you, Jesus. I've got a river, living water, a fountain that never will run dry. It's an open heavens, you're releasing, we will never be denied. Come on, let's stir it up, 'cause we're stirring up deep, deep wells, we're stirring up deep, deep waters, we're going dance in the river, dance in the river, we're stirring up deep, deep wells, we're stirring up deep, deep waters, we're going jump in the river, jump in the river. Deep cries out to, deep cries out to, deep cries out to, deep cries out to, we cry out to, we cry out to you, Jesus. Deep cries out to, deep cries out to, deep cries out to, deep cries out to, we cry out to, we cry out to you, Jesus. We're falling into deeper waters, calling out to you. We're walking into deeper waters, going after you. Jesus, we lifted up your name. If he goes to the left, then we go to the left. If he goes to the right, then we go to the right. We're going jump, 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 jump in the river. Jump, 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 jump in the river. If he goes to the left, then we go to the left. If he goes to the right, then we go to the right. We're gonna dance, 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 dance in the river. Dance, dance, everybody. If he goes to the left, then we go to the left. If he goes to the right, then we go to the right. We're gonna shout, 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 shout in the river. Shout, 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 shout in the river. If he goes to the left, then we go to the left. And we go to the right, and we go to the right. We're gonna jump, 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 jump in the river. Jump, 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 everybody. And join if you lift it up. Deep cries out to, deep cries out to, deep cries out to, deep cries out to, we cry out to, we cry out to you, Jesus. Deep cries out to, deep cries out to, deep cries out to, deep cries out to, we cry out to, we cry out to you, Jesus. Hallelujah. Kami tahu kau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Dimanapun kami ada, penyertaan-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Jesus, we worship you.
stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trample death, where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trample death, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, tremble death, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go.
percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Even in the darkest night, You hold our hands. Jesus, Jesus, I'm not afraid, 'cause You are with me. Oh, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, come on, let's sing this together. Come on, say hallelujah. I'm not afraid, God is for me. Come on, everybody, say hallelujah. Hallelujah. Hi Church, I'm so happy bisa bersama-sama dengan Anda sekalian beribadah di rumah masing-masing. Nah, saya juga ingin menyambut Anda sekalian yang baru pertama kali menonton, bisa mengisi welcoming card yang linknya ada di description box di bawah ini. So, welcome to the family! Kami sini Encountering Jesus with Pastor Iwan Alexander akan kedatangan special guest nih, yaitu Pastor Elia Sutopo from Alpha Omega Church. So, jangan lewatkan kami sini jam 7 malam live on Instagram. Church at Home minggu depan akan kembali dilayani oleh Pastor Iwan Alexander, di mana beliau akan melanjutkan seri The Glory of Suffering Part 2. So, don't miss out! Live online service masih ada loh guys, setiap hari Sabtu jam 4 sore via Zoom. Jadi bagi kalian yang mau ikut, yuk langsung aja DM @AliveIndonesia. Nah, bagi Anda para entrepreneur, jangan lewatkan marketplace Sabtu ini ya, tanggal 18 Juli jam 8 malam. Kali ini dengan tema How to Find and Build Your Best Team with our dearest brother Enrico and Coach Roy. Jadi buruan daftar ya. Nah, pasti ini yang udah dinanti-nanti para parents,
Yes, Parenting Class dengan tema Staying Married While Raising Kids bersama Pastor Irwan Alexander, PDP Jessica Hendra, dan juga PDP Felicia Wong akan diadakan via Zoom pada tanggal 24 Juli pukul 7 malam. Nah, Anda semua wajib untuk melakukan registrasi di nomor gereja yang sudah tertera. Dan sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Saya akan pandu Anda sekalian dari sini. Di bawah ini Anda bisa melihat QR Code dan nomor rekening gereja New Life Church. Anda bisa pause terlebih dahulu video ini untuk mempersiapkan persembahan. Jika sudah, mari kita berdoa bersama-sama. Lord Jesus, thank you for today. Thank you for the blessing that you have blessed upon us, Lord God. Bless the hands that give, and may our offerings be used to glorify your name and only your name, Lord Jesus. Thank you, in your name we pray. Amen. Dan bagi Anda sekalian yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, Anda juga dapat memberikannya melalui QR Code berikut, atau Anda bisa langsung saja transfer melalui nomor rekening gereja yang tertera. Hi Church, mulai Selasa ini tanggal 14 jam 8 malam, kita mulai program Bible Study yang baru dengan judul A Journey Through the Old Testament, perjalanan melalui perjanjian lama, di mana kita akan satu persatu belajar kitab-kitab yang ada di perjanjian lama. Ini untuk mendampingi Aba Anda juga, tapi juga bagi Anda yang tidak mengikuti Aba, yaitu program Ayo Baca Alkitab, yaitu program Baca Alkitab tahunan. Ini terbuka untuk semuanya, semua bisa mengikuti. Kita akan Bible Study bersama. Programnya, segmennya kurang lebih setiap Selasa malam. Itu ada di IG Live-nya New Life Church. Kurang lebih segmen 20 menit. Dan Anda juga bisa nanti bertanya-tanya. Dan saya sangat menantikan untuk menjumpai Anda semua di sana. Sekian info minggu ini, mari kita mematuhi pedoman kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Jaga kebersihan dan jaga kesehatan. See you next week and God bless you. Hi church, Halo gereja, from wherever you're watching right now, dari manapun Anda nonton your sekarang, homes, entah di rumah, Medaeng, mungkin di Medaeng, all around the world, di seluruh dunia, thanks for tuning in. terima kasih udah nonton. We're in a series right now called Stormproof. Sekarang kita dalam satu seri yang bernama Tahan Badai atau Stormproof. And I'm so pumped, Dicky. Dan saya sangat semangat. Let's get straight to the Jadi langsung message. kita masuk pesannya aja. Let's pray. Mari kita berdoa. Holy Spirit, speak to us as only you can. Roh Kudus, bicaralah seperti hanya Kau yang bisa. Elevate our perspective today. Dan angkatlah cara pikir kami hari ini. Open our hearts. Bukalah hati kami. In Jesus' name I Di pray. dalam nama Yesus kami berdoa. And everybody says and Dan semua types, katakan dan juga tuliskan. Amen. Amen. Let's start. Mari kita mulai. Everybody watching right now, listen carefully. Semua yang nonton sekarang dengar dengan baik. I have a word for you, a prophecy. Saya punya sebuah firman buat kamu, sebuah nubuatan. You either just came out of a storm, Pasti Anda baru aja keluar dari badai, or you're currently in a storm, atau mungkin sekarang lagi dalam badai, or, and here's the prophecy, dan ini adalah sebuah nubuatan, atau you're heading towards a storm. Anda sekarang sedang akan mengalami badai. You'll never be storm free. Anda nggak akan pernah bisa lepas dari namanya badai. But did you know you can be storm proof Tapi tahukah Anda kalau Anda bisa tahan badai through Jesus? dengan Yesus? You can come out Anda bisa keluar dari badai itu better, not bitter. menjadi lebih baik, bukan lebih buruk. Stronger, not weaker. Lebih kuat, bukan lebih lemah. Hopeful, not hopeless. Penuh pengharapan, bukan putus asa. If you believe it, Kalau Anda percaya, shout. teriakan Type. dan tuliskan. Amen. Amin. The title of the message is very simple today. Judul pesan saya hari ini sangat simpel, It's storm proof. yaitu stormproof atau tahan badai. Storm proof. Tahan badai. And I want us to look at an amazing, incredible story in Mark chapter 4. Dan saya mau kita untuk bisa lihat cerita yang luar biasa dalam Markus 4. And my preaching style today is a bit different. Dan cara saya berkhotbah hari ini akan sedikit berbeda. Usually I'm like a topical preacher. Biasanya kan saya berikan topik-topik, I have points. saya berikan poin. Today I'm more expository. Hari ini saya lebih ekspositori. As you go through the story, the verses, Jadi sambil kita baca dari satu ayat ke ayat berikutnya, I'll share with you the lessons that are to be learned. saya akan ceritakan apa yang saya pelajari dari tiap ayat. Are you ready, church? Apakah Anda siap, gereja? Say ready. Katakan Anda siap. Mark 4 verse 35. Markus 4 ayat 35. It says, as evening came, Jesus said to his disciples, let's cross to the other side of the lake. Dikatakan ketika malam tiba, Yesus berkata kepada murid-murid, mari kita ke seberang danau. Diki, yang ngomong ini siapa?
Yesus. Jesus. All right. Let's look at verse 26. Sekarang kita baca di ayat 36 ya. So they took Jesus in the boat and started out, leaving the crowds behind, although other boats followed. But soon a fierce storm came up. High waves were breaking into the boat, and it began to fill with water. Mereka meninggalkan orang banyak dan naik perahu bersama dia. Ada juga perahu-perahu lain yang ikut bersama mereka. Angin kencang mulai bertiup dan ombak besar masuk ke perahu itu sehingga perahu hampir penuh dengan air. Here, Jesus' beloved disciples find themselves not just in a storm. Di sini murid-murid Yesus yang dicintainya, mereka nggak cuma dalam sebuah badai, It says it was a fierce storm. tapi dikatakan mereka mengalami badai yang sangat parah. Bad. Sangat parah. No, dalam bahasa Jerman, puara. And maybe like the disciples, Dan mungkin seperti murid-murid Yesus, you're finding yourself today in a fierce storm. Anda juga temui diri Anda hari ini di badai yang parah. Or you're going through a dark season in your life. Atau mungkin Anda sedang mengalami masa kelam dalam hidup Anda. First of all, let me make this clear. Pertama-tama biarkan saya buat ini menjadi jelas. Because this is one of the silliest things I've heard over the years. Karena ini adalah salah satu hal yang paling konyol yang saya dengar sepanjang tahun. And many Christians actually believe that. Dan banyak dari orang Kristen yang ternyata percaya tentang ini. This notion that just because I walk with God, Ada sebuah anggapan karena kita berjalan bersama Tuhan, serve God, kita melayani Tuhan, give my tithe, memberikan persepuluhan, and clean up my life, dan juga membersihkan hidup saya. then I am storm free. Bahwa berarti kalau begitu saya sekarang lepas dari segala badai. That's wrong. Salah. That's feel good theology. Itu kan berarti teologi semau gue aja. Okay, Dennis, maybe you say, I get it, all right. Oke Dennis, ya oke lah, saya ngerti. I will face storms. Saya akan hadapi badai. But since I have a relationship with God, Tapi kan kalau saya punya hubungan dengan Tuhan, I'm a devoted Christ follower. saya ini kan soalnya seorang pengikut Yesus yang setia. Nothing really bad can happen to me, right? Berarti kan gak ada yang sangat parah yang bisa menerpa saya kan. I mean, I'm even a really good person. Bahkan saya loh orangnya sangat baik. Hey, listen. Dengar. I know somebody who's way better than you. Saya tahu orang yang jauh lebih baik dari Anda. His name is Jesus. Namanya Yesus. And he did not have a comfortable life. Dan dia juga gak punya hidup yang nyaman. He was rejected. Dia ditolak, He was tortured. dia dipukuli, He was disiksa, killed. dia dibunuh bahkan. And he actually said in chapter 6 of John, in John chapter 16 and 15, Dan bahkan dia katakan dalam Yohanes 15 dan 16. in this world you will have trouble. Di dunia ini kamu pasti alami masalah. And a servant is not above his master. Dan juga hamba gak lebih baik daripada tuannya. So you will face storms. Jadi Anda pasti akan menghadapi badai. Some because of your own mistakes. Beberapa mungkin karena kesalahan kita sendiri. Others because Jesus leads you there. Yang lain mungkin karena Yesus sendiri yang mengarahkan Anda ke badai itu. Just like here in the story. Seperti dalam cerita yang tadi. So I want you to type down. Jadi saya mau Anda untuk bisa tuliskan. I will face storms. Saya akan hadapi badai. And I want to stop you for a moment. Dan saya mau berhenti sebentar. Because when I read the Bible, I tend to ask questions. Karena saat saya baca Alkitab, saya biasanya suka tanya pertanyaan. And the question I have here is, Dan pertanyaan saya yang muncul saat saya baca ini, Jesus, did you know when you asked them to go for a cruise that they will hit a storm? Yesus, apakah engkau tahu saat engkau menyuruh mereka pergi dengan kapal bahwa mereka akan hadapi badai? I mean, in our lives. Kita ngomong tentang hidup kita lah. Jesus, did you know that I would face this thing when I responded to the altar call and I said yes to you? Yesus, apakah engkau tahu bahwa saya akan hadapi hal ini kalau saya terima altar call ini dan merespon pada engkau? Jesus, did you know that I will face massive struggles in my marriage? Yesus, apakah engkau juga tahu bahwa saya akan hadapi masalah dalam pernikahan saya? Jesus, did you know that I will experience this painful loss? Yesus, apakah engkau tahu juga bahwa saya akan hadapi kehilangan yang luar biasa? Jesus, did you know? Yesus, apakah engkau tahu? And the answer is yes. Dan Jesus jawabannya, knew. iya, Yesus tahu. So, Jadi, if Jesus, you knew that they will hit a storm, why would you send them into one? kalau engkau tahu Yesus bahwa mereka akan hadapi badai, kenapa engkau menyuruh mereka untuk pergi ke sana? Why would you send the people whom you love so much and who love you so much, the 12 disciples, into a storm? Kenapa engkau biarkan untuk bisa menyuruh orang yang mengasihi engkau dan di mana mereka juga engkau kasih untuk bisa masuk ke dalam sebuah badai? Why would you allow people in New Life Church, Kenapa kau biarkan orang-orang di New Life Church whom you love and who love you, to go through storms? yang kau cintai dan juga mencintai engkau untuk bisa masuk dalam badai? Last week Pastor Ivan started talking about the sermon
sermon, The Glory of Sufferings. Anda tahu bahwa minggu lalu Pastor Irwan baru aja khotbah berjudul kemuliaan dari penderitaan. And he gave amazing answers. Dan dia berikan jawaban yang luar And biasa. he will continue next week di waktu yang sama, di tempat yang sama. Dan dia akan lanjutkan lagi minggu depan. But the other thing you gotta understand is that Tapi hal lain yang harus Anda mengerti, it's in the storm where our faith and motivation is being revealed. bahwa di dalam badailah di mana iman dan motivasi kita itu tampak. It's in a storm where our focus is revealed. Di dalam badailah di mana fokus kita itu terlihat. It's in a storm where we know, Di dalam badai di mana kita bisa tahu. are we more focused on the storm or are we more focused on Jesus? Apakah kita lebih fokus kepada badainya? Apakah kita fokusnya kepada Yesus? Are we more focused on the problem or are we more focused on the solution? Lebih fokus pada masalah atau pada solusi? You know, are we more focused on the things that bring us down or the one who can lift us up? Apakah kita lebih fokus pada hal yang menjatuhkan kita atau kepada siapa yang bisa mengangkat kita? Are we more focused on what God can give me or what can I give God? Apakah Anda fokusnya mengenai apa yang bisa diberikan Tuhan atau apa yang bisa Anda berikan kepada Tuhan? A storm doesn't mean God's punishing you. Badai bukan berarti Tuhan menghukum. That's not His nature. Itu bukan natur Tuhan. His nature is to love you, Naturnya adalah untuk bisa mengasihi Anda, help you, membantu Anda, and grow you to move to the next level. dan menumbuhkan Anda untuk bisa naik level. Listen, every storm is a test. Dengar bahwa setiap badai adalah sebuah tes atau ujian. It's a test of faith. Adalah sebuah tes iman. I want you to write this down. Saya mau Anda untuk bisa catat ini. Adversity is God's university. Masalah adalah universitasnya Tuhan. Say it one more time. Saya katakan sekali lagi. Adversity is God's university. Masalah adalah universitasnya Tuhan. There's no place where you will grow more than in a storm. Gak ada tempat lain di mana Anda bisa bertumbuh lebih daripada Anda saat Anda di dalam badai. There's no place where you will learn more about God's grace than in a dark season. Gak ada tempat lain di mana Anda bisa belajar lebih banyak mengenai kasih karunia Tuhan selain dalam masa yang kelam. And the beautiful thing is this. Dan hal yang indah adalah ini. Doesn't matter how bad it may seem right now. Gak peduli seberapa parah tampaknya di momen ini. God is still able to turn your test into a testimony. Tuhan masih mampu untuk bisa ubahkan ujian ini menjadi sebuah kesaksian. But the question is, how will you respond? Tapi pertanyaannya, bagaimana Anda mau merespon? Everybody type test. Semuanya tuliskan tes atau ujian. You know, Dickie, back in Germany, when I was in primary school, Jadi saat saya dulu di Jerman, saat saya masih SD, we had something called an emergency fire drill. kita punya namanya latihan tes kebakaran. Do you have that in Indonesia? Apa kita punya di Indonesia? Nggak ada. Okay, kasihan, no? So, once a year, we had this emergency fire drill. It was the highlight of the year. Jadi setahun sekali kita adakan namanya tes kebakaran. Itu luar biasa banget bagi saya. Because most of us, we would hate school as little boys. Karena kan sebagai anak kecil, banyak dari kita, mungkin semuanya, kita nggak suka sekolah. And in this boring lesson, Karena kan pelajarannya bosen. all of a sudden you hear the sound from heaven. Tiba-tiba aja Anda dengar suara dari surga. It sounds like this. Suaranya seperti ini. And all of a sudden you hear the sweetest words coming out of the mouth of your teacher. Dan tiba-tiba aja Anda dengar suara yang paling indah, kata-kata paling indah keluar dari guru Anda. Kids, leave all your books and bags behind. Anak-anak, tinggalkan semua buku dan tas kamu And 2 by 2, walk out of the school. dan berdua-berdua keluar dari sekolah. You know, it felt like we're walking into Noah's Ark. Seperti seolah-olah kita sedang berjalan masuk dalam bahtera Nuh. We were excited. Kita begitu semangat. Yay, the school is burning Yeay, down. akhirnya sekolahnya kebakar, hancur. Yeay. And we're happy as you're walking out of school. Dan kita senang sambil kita jalan keluar. And we look back at the school. Kita lihat kembali ke sekolahnya. It's still there. Sekolahnya masih ada. It's still there because it was a test. Masih ada karena tadi cuma tes kebakaran. And the storms in your life are tests. Dan badai Anda dalam hidup Anda juga sama, yaitu hanya sebuah tes, ujian. Hey, wait, Dennis. Are you belittling my problems? Jadi tunggu Dennis, maksudmu problem saya kecil gitu? The painful experience that almost broke me? Saya loh hadapi masalah luar biasa yang hampir menghancurkan saya. No, I'm not. Enggak, saya nggak sedang mengecilkan itu. What I am saying is that Jesus already won the victory. Apa yang mau saya katakan adalah Yesus telah dapatkan kemenangan itu. And even when I don't see it, you're working. Jadi walaupun saya nggak melihat, saya tahu bahwa dia bekerja. Even when I don't feel it, you're working. Saat saya nggak bisa merasakan, saya tahu dia bekerja. To turn this mess into a message. Untuk bisa ubahkan kekacauan ini menjadi sebuah pesan. To turn my troubles into trophies. Mengubahkan masalah saya menjadi trofi kemenangan. To turn my worries into worship. Untuk bisa mengubahkan kekhawatiran saya menjadi sebuah penyembahan. He's with you and will
never ever leave you. Dia bersama dengan Anda dan gak pernah meninggalkan Anda. And even in death, because of Jesus, you can have life. Dan bahkan dalam maut, dalam kematian. Karena Yesus, Anda bisa punya kehidupan. Dennis, how do you know all that? Dennis, kamu kok bisa tahu itu semua? Because the best thing about our storms, our tests as Christians that we face, Karena hal yang terbaik dari ujian atau badai yang kita alami sebagai seorang Kristen it's open book. adalah tesnya itu open book. Kita bisa nyontek dari buku. We have the Bible, it's open book. Kita punya bukunya yaitu Alkitab. Jawabannya di sana. You may feel like this is bad, Anda mungkin pikir, aduh tampaknya buruk. but Romans 8:28 says Tapi Roma 8 ayat 28 berkata that somehow I can't see it yet. bahwa meskipun saya nggak bisa lihat, It will turn out for my good. saya tahu bahwa akan menjadi kebaikan. Sometimes I feel like you're an evil God, Kadang saya merasa bahwa Tuhan itu jahat, but I can have peace and rest and comfort in the fact tapi saya bisa alami damai sejahtera, istirahat dan juga kenyamanan dalam sebuah fakta. that Jeremiah 29:11 says that his plans are good and not evil. Bahwa dalam Yeremia 29:11 dikatakan bahwa rencana Tuhan adalah rencana kebaikan. He is a good father. Dia adalah Bapa yang sangat baik. No, open book, Psalm 73 verse 26 says, Bahkan Mazmur 73:26 berkata, He is my strength and my portion. Dia adalah kekuatanku dan bagianku. I have faith for this. Saya punya iman untuk ini. And even though I might feel alone and forsaken, Dan meskipun saya mungkin merasa kesepian atau saya ditinggalkan, dicampakkan, He is with me always. Matthew 28 verse 20 says. Dia selalu bersama dengan saya, dikatakan dalam Matius. And even in death, that's the beginning of life. John 3:16. Dan bahkan dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa maut, meskipun dalam maut itu adalah permulaan dari kehidupan kita. The things you need the most are found in the book, the Bible. Hal yang paling Anda butuhkan bisa ditemukan dalam buku itu, Alkitab. The solution, the answers are there. Solusinya ada di sana, jawabannya ada di sana. You might not always like them, but they are there. Mungkin Anda nggak selalu suka jawabannya, tapi udah ada di sana. Type down open book. Tuliskan coba ya, open book. Atau bisa buka buku. Yang masih sekolah pasti senang. Yay, open book test. Woohoo. Yang masih Apalagi waktu corona. Open book, nobody cares, nobody can check it. kalau corona kan gak ada yang bisa cek kalau kita buka buku. I know to whom I'm speaking right now. Saya tahu saya sedang ngomong ke siapa. Christ is enough for me. Tapi Yesus cukup buat saya. But hold on, Diki. Tapi tunggu, Where is Jesus Christ in this story? di mana Yesus dalam cerita yang tadi? Let's go to verse 38. Kita baca lagi di ayat 38 ya. It says, Jesus was sleeping at the back of the boat with his head on a cushion. Dikatakan bahwa Yesus ada dalam perahu, tidur dengan kepalanya di atas bantal. Sleeping Tidur on a cushion. pakai bantal lagi. Singgana. This means he was comfortable. Ini berarti bahwa Yesus saat itu nyaman banget. Ngorok. You have to ngorok juga. Udah. I don't know right now what makes me more upset. Saya nggak tahu apa yang membuat saya lebih kesal sekarang. The fact that he suggested us to take a cruise knowing we're heading for a storm. Apakah karena Yesus sudah tahu meskipun saya hadapi badai dia tetap menyuruh saya ke sana? Or the fact that he's sleeping while I'm in a storm holding onto dear life. Atau sebuah fakta lain bahwa Yesus meskipun tahu saya dalam badai, dia tidur dengan nyantai. You know, Dickie, I could totally imagine one of his disciples, Saya bisa bayangkan mungkin salah satu murid Yesus taking a bucket of water. ambil satu ember isi air. Jesus? Yesus, Jesus? Yesus. It was a wave. Oh tadi itu ombak kok yang nyiram. How could Jesus be sleeping Kok bisa Yesus tidur? while my marriage is breaking apart? Saat pernikahan saya mulai hancur. While I have financial problems? Saat saya hadapi masalah keuangan. While a loved one is about to die? Saat orang yang saya kasih hampir mati. While I'm facing death myself? Saat saya sendiri bahkan menghadapi kematian. How can he be sleeping silently? Kok bisa Yesus tetap tidur dan dia diam aja? Because Karena his silence in the storm is not his absence in the storm. diamnya Yesus dalam badai bukan berarti dia nggak ada dalam badai itu. Let me say it differently. Saya katakan dengan cara yang beda. The silence of his presence in your storm Ketidakadaannya, hadiratnya dalam badai itu is not the absence of his power to calm your storm. bukan berarti nggak ada kuasa dari dia untuk bisa menenangkan badai. And it goes on saying in verse 38, Bahkan dikatakan dalam ayat 38, the disciples woke him up shouting, "Teacher, don't you care that we're going to drown?" murid-muridnya membangunkannya, katanya, "Guru, apakah engkau tidak peduli kepada kami? Kita akan tenggelam." Look, I don't have points today, but I have lessons.
Anda tahu bahwa saya nggak punya poin-poin hari ini, tapi saya punya hal-hal yang saya dapat dari ayat tadi. We learned so far that we all will face storms, Kita sudah pelajari bahwa kita semua pasti akan menghadapi badai. that they are tests. Bahwa mereka hanya sebuah ujian, tes. But it's open book. Tapi ternyata ada kunci jawabannya, open book, bisa buka buku. But there's another lesson right here. Tapi ada pelajaran lain yang kita bisa pelajari. Many of the disciples of Jesus were what? Banyak dari murid-murid Yesus, mereka pekerjaannya dulu apa? Fishermen. Nelayan. No, they know what to do in a storm. Jadi mereka tahu apa yang harus dilakukan kalau ada badai. So they relied on their own strength to save themselves. Jadi mereka andalkan kekuatan diri sendiri untuk bisa menyelamatkan diri mereka. It was at the very end when everything seemed hopeless that they started to call for Jesus. Baru di akhir saat mereka udah putus asa, mereka mulai cari Yesus. Many of us, we are like that. Banyak dari kita seperti itu. We don't want to really live with God. Kita nggak benar-benar mau hidup dengan Tuhan. Only when problems get too big, we start looking for Hanya God. saat masalah tampaknya jadi lebih besar, kita baru cari Tuhan. You know, I saw this illustration that really blessed me. Anda tahu bahwa saya pernah lihat sebuah ilustrasi yang sangat berkati saya. Because this is how many of us are. Karena ini bagaimana gambaran kita semua hidup seperti ini. Like the disciples. Seperti para murid. You know, we say, I've got this, God. Kita katakan, oh kita mampu Tuhan. I can still fix this. Saya masih bisa perbaiki. No, I have connections. Saya kan masih punya koneksi. I can still save a marriage. Saya masih bisa menyelamatkan pernikahan saya. I can do it. Saya masih bisa. And you using your own strength and you get tired because there's no power, no authority. Dan Anda pakai kekuatan Anda sendiri dan Anda jadi capek karena nggak ada kuasa, nggak ada otoritas. No. And as long as you say, Dan- I got it, Dan selama Anda terus katakan, saya masih bisa sendiri, Jesus steps back. Yesus mundur aja. But Paul said in 2 Corinthians chapter 1 verse 8 to 9, Tapi Paulus katakan dalam 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 9, we do not want you to be uninformed, brothers and sisters, about the troubles we experienced in the province of Asia. We were under great pressure, far beyond our ability to endure, so that we despaired of life itself. Indeed, we felt we had received the sentence of death. But this happened, that we might not rely on ourselves, but on God. dikatakan dalam ayat 8, sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil. Beban yang ditanggungan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah. God wants you to get to the point where you start relying on Him. Tuhan mau Anda untuk bisa mulai mengandalkan Dia. Dickie, there's a saying, the end of man is the beginning of God. Ada sebuah perkataan bahwa akhir manusia adalah permulaan Tuhan. When you start involving Jesus in your life, Saat Anda mulai libatkan Yesus dalam hidup Anda, when you make Him the center of your life, saat Anda buat Yesus menjadi pusat dari hidup Anda, not just somewhere on Sundays, but the center of your life, bukan cuma mungkin hari Minggu atau sesekali aja, tapi menjadi pusat dalam hidup Anda. all of a sudden, Tiba-tiba aja, when He's the center, He's involved in your life, saat dia menjadi pusat hidup Anda, dia terlibat, He's able dia mampu to turn your mess into a message, untuk bisa ubahkan kekacauan menjadi sebuah pesan. to turn your test Untuk bisa mengubahkan ujian into a testimony. menjadi sebuah kesaksian. It's still tough, Mungkin masih susah, but with Jesus in your boat, tapi dengan Yesus dalam kapal Anda, you are going to make it. Anda pasti bisa berhasil. Everybody say and type, amen. Semua katakan dan tuliskan amin. Hallelujah. Haleluya. And let's look at verse 39. Dan sekarang kita baca di ayat 39. It says, when Jesus woke up, He rebuked the wind and said to the waves, silence, be still. Suddenly the wind stopped and there was a great calm. Ia berdiri dan menegur angin ribut itu. Katanya, diam, tenanglah. Angin ribut itu berhenti dan danau menjadi tenang. But now I need to warn you, Tapi sekarang saya mau peringatin Anda. the outcome won't always be like you want it to be. Hasilnya nggak selalu seperti apa yang Anda harapkan. Sometimes He'll change the circumstances, Kadang memang Yesus akan mengubahkan keadaannya, masalahnya. but sometimes He won't change the circumstances at all and use them to change you. Tapi di waktu yang lain mungkin aja Tuhan nggak akan ubahkan apa-apa. Malah dia biarkan masalah atau keadaan itu untuk bisa mengubahkan Anda. Slap. So,
I say it one more time. Saya katakan sekali lagi. Sometimes he won't change the circumstances, Kadang dia nggak akan mengubahkan keadaan Anda. but use the circumstances to change you. Tapi dia akan pakai keadaan masalah itu untuk bisa mengubahkan Anda. Which leads me to another lesson. Di mana akan mengarahkan ke pelajaran yang lain yang saya dapat. Listen carefully. Dengar dengan baik. Suffering and pain is terrible. Penderitaan memang susah. But what makes it even worse is if on top of that, you put false expectation. Tapi yang lebih parah adalah kalau di atas itu semua, Anda masih buat ekspektasi atau harapan yang salah. And that's your own fault. Dan itu adalah salah Anda sendiri. Like, nothing can happen to me now. Seperti, oh Anda katakan, nggak ada bisa terjadi dalam hidup saya. I'm a Christian. Saya orang Kristen. Peace out. Look at Jesus' disciples. Coba lihat murid Yesus. They were in His will, Mereka kan dalam kehendak Tuhan. did His work, Melakukan pekerjaan Tuhan. and still went from storm to storm to storm. Tapi masih aja alami badai, badai, dan badai. Half the pain is not from the suffering itself, Setengah dari penderitaan bukan dari masalah itu sendiri. but from false expectations. Tapi dari ekspektasi atau harapan yang salah. God, why? Tuhan kenapa? This is unfair. Ini kan gak adil. I was faithful. Saya kan harusnya setia sudah selama ini. How dare you, God? Kok bisa loh kamu itu Tuhan? I served you, Lord. Saya sudah melayani kamu loh. Gave my tithe. Memberikan persepuluhan. Ya apa ki Tuhan? Sehingga nak. In English, no. I told you, every storm is a test. Saya katakan bahwa setiap badai adalah hanya tes, ujian. A test of faith, but also test of motivation. Sebuah tes untuk iman kita dan juga untuk motivasi. Are you following Jesus because of the benefits? Apakah Anda mengikuti Yesus karena manfaat yang Anda dapat? Like a transactional relationship. Seperti hubungan di mana Anda mau untung. Yeah. I get, you get. Saya dapat, kamu dapat. I do ABC. Saya lakukan ABC. Because God, you do ABC. Tuhan berarti kamu harus lakukan ABC. Or do you love Him for who He really is? Atau apakah Anda benar-benar mengasihi Tuhan, mencintai Dia karena Dia Tuhan? You know, this reminds me of the story of Job. Dan ini mengingatkan saya dari cerita Ayub. Satan challenged God saying, Setan menantang Tuhan berkata, the reason Job is so good and faithful is because you have blessed him. ya jelas Ayub baik, dia setia karena kamu kan selalu memberkati dia Tuhan. Job is doing ABC Ayub memang lakukan ABC just because you do ABC. karena engkau sudah lakukan ABC. You answered his prayers. Kamu jawab selalu doanya. You prospered him. Engkau juga buat dia makmur, sejahtera. You protected him. Kamu lindungi juga. He's not loving you for you, Dia gak mencintai engkau karena engkau Tuhan, because of all the benefits. tapi hanya karena manfaat yang dia dapat. Take everything away and see what happens. Coba ambil semuanya dari dia dan lihat apa yang terjadi. And my question to you right now, church, Dan pertanyaan saya bagi Anda gereja, do you love God because of all the benefits, apakah Anda mengasihi Tuhan karena semua manfaat or because of who He is? atau karena siapa dia? Will you still follow Him when He's not benefiting you? Masihkah Anda mau mengikuti dia kalau dia nggak berikan manfaat kepada Anda? Will you still serve Him when He stops blessing you? Masihkah Anda mau untuk melayani dia saat Anda nggak bisa diberkati, saat Anda nggak diberkati lagi? Will you still love Him when He's not helping you? Dan apakah masih Anda mau bisa mengasihi dia saat dia tidak when he what? Helping. Saat dia Bantu. tidak membantu Anda? Dickie, only storm can reveal that. Hanya badailah yang bisa menunjukkan itu semua. And Job passed the test. Dan juga Ayub berhasil melewati tes itu. So don't put false expectation. Jadi jangan buat ekspektasi yang salah. Yes, sometimes He'll change the circumstances. Ya memang kadang Tuhan akan ubahkan keadaan masalahnya. But sometimes He'll use them to change you. Tapi di waktu yang lain Tuhan akan pakai masalah itu untuk bisa mengubahkan Anda. I want the piano right now to help me with the keys. Saya mau supaya piano mulai dimainkan. You know, when you go through a storm, Anda tahu bahwa saat Anda hadapi badai, through a dark season, di momen yang kelam, and you feel God's nowhere, dan Anda merasa bahwa Tuhan gak ada, but you still hold on to Him anyways, and you say, tapi Anda terus tetap berpegang teguh kepada Tuhan dan berkata, you know what? Engkau tahu Tuhan, You're God and I'm not. Kau Tuhan dan saya bukan. And even if I don't get anything out of this relationship, Dan meskipun kalau saya nggak dapat apa-apa dari hubungan ini, I'm still gonna pray. saya masih akan berdoa. I'm still gonna go to church and worship. Saya akan masih ke gereja dan juga akan menyembah. I'm still gonna be loving. Saya akan masih tetap mengasihi orang-orang. I still will do what I ought to do. Saya akan masih tetap lakukan apa yang harus saya lakukan. If you make the choice, Dan kalau Anda buat keputusan itu, that will turn you not into a person that's self-centered, itu akan mengubahkan Anda dari orang yang mungkin fokus pada diri sendiri
into Christ-centered. Menjadi orang yang berpusat kepada Yesus. You understand that I'm not in this for the transactional relationship. Anda harus mengerti bahwa Anda nggak ada dalam hubungan dengan Tuhan untuk manfaatnya aja. Like an up and down relationship based on my circumstances. Di mana Anda juga punya hubungan yang naik turun tergantung dengan keadaan atau masalah yang ada. But I am firm knowing that God somehow will get glory out of this pain eventually. Tapi Anda bisa teguh saat Anda tahu bahwa Tuhan dengan cara apapun pasti akan bisa mendatangkan kemuliaan melalui penderitaan yang Anda alami. And I'll wait. Dan saya akan tunggu. Because I believe that God's not done working His miracle through this. Karena saya percaya bahwa Tuhan belum selesai mengerjakan mujizat yang mau Dia buat melalui ini semua. I wait. Saya akan tunggu. Joseph waited 15 years. Yusuf tunggu 15 tahun. Abraham waited 25 years. Abraham 25 tahun. Moses waited 40 years. Musa menunggu 40 tahun. Jesus waited 30 years. Bahkan Yesus sendiri menunggu 30 tahun. If God is making you wait, Kalau Tuhan membuat Anda menunggu, hey, you're in good company. Anda punya sahabat yang luar biasa. A waiting season is not a wasted season. Waktu atau musim menunggu bukan musim yang sia-sia. It's a season where you learn to grow, Itu adalah musim di mana Anda bisa belajar bertumbuh, mature, menjadi lebih dewasa, and trust in God the most. dan percaya Tuhan lebih lagi. Like what Pastor Ivan said last week, Seperti apa yang dikatakan Pastor Irwan minggu lalu. life can only be understood backwards, Kita hanya bisa mengerti hidup kita kalau kita lihat ke belakang. but it must be lived forwards. Tapi hidup harus kita hidupi ke depan, maju. And finally, Dan akhirnya, verse 40. ayat 40. Then he asked them, why are you afraid? Do you still have no faith? Dan Yesus tanya kepada murid-muridnya, mengapa kamu takut? Kamu masih belum percaya? Church, I want to ask you right now, Gereja, saya mau tanya Anda hari ini. why are you afraid? Kenapa Anda takut? Do you still have no faith? Masihkah Anda nggak punya iman? And let me close with this thought. Tapi biarkan saya tutup dengan pikiran ini. How could Jesus sleep in a storm? Kok bisa Yesus tetap tidur dalam badai? You know, last year I was on a flight from Singapore to Qatar. Anda tahu bahwa tahun lalu saya ikut penerbangan dari Singapura ke Qatar. I hate flying domestic, Saya nggak suka kalau terbangnya itu domestik atau dalam negeri. but I love flying international. Tapi saya sangat suka kalau perginya itu luar negeri. Because big airplanes, Karena pesawatnya kan besar. you get served, Anda bisa dilayani. free flow Terus drinks, minumannya itu kita bisa sepuasnya. wine, Baileys, and soft drinks, anything. Ada wine, Baileys, soft drink, minuman soda, apapun. And you know, and I always get a second portion for the main meal. Dan bahkan saya bisa dapat makanannya double, dapat 2. Sometimes even 3 Kadang portions. bisa 3. Yang ikut sama saya ke Israel, they know, mereka tahu. Pastor Enes, kalau di pesawat selalu dapat porsi kedua. Mbak, minta satu lagi ya. You know, supaya bakal mahal, kamu rugi. Betul. Jadi malu. And you know, I was really excited for this flight. Dan Anda tahu bahwa saya sangat semangat tuh bisa dalam penerbangan itu. Because I was flying with the newest airplane on the market. Karena pesawat yang saya tumpangi adalah pesawat yang paling baru yang ada di dunia. The Airbus A350-1000. Yaitu pesawat Airbus A350-1000. The most advanced, modern, big airplane. Pesawat yang paling canggih, paling modern, pesawat yang besar. You know, I'm an aviation geek. Dan saya kan soalnya orangnya sangat suka penerbangan. And the flight was empty. Dan ternyata penerbangan itu kosong. I have a whole row for myself. Ada satu baris hanya untuk saya sendiri. But 1 hour into our flight, we experienced really severe turbulences. Tapi baru aja 1 jam kita terbang, saya alami guncangan yang hebat. Really, really bad. Benar-benar parah. To the point that even the captain said, Di poin sampai bahkan kapten atau pilotnya berkata, cabin crew, please sit down. Take your seats. dia katakan, pramugari tolong duduk. You know, and I was confused. Dan saya bingung, Because I looked out of the window. karena saya lihat ke luar jendela, It was bright. itu cerah, No storm. gak ada badai. And I was thinking, my logical mind went working. Dan pikiran saya, logika saya itu mulai bekerja. What's wrong? Saya mikir, apa yang salah? Is it maybe the machine? Atau jangan-jangan mesin pesawatnya? And I remembered, Dan saya ingat, just a few months prior, baru beberapa bulan sebelum itu, 2 of Boeing's newest airplanes crashed. 2 pesawat terbaru dari Boeing itu nabrak. The Boeing 737 MAX, one in Indonesia, one in Africa. Yaitu Boeing 737 MAX. Satu di Indonesia, satunya di Afrika. And it crashed because it was so new, the pilots weren't used to it.
Karena alasannya, karena begitu baru, pilotnya belum terbiasa. And because there was lack of testing, because it was so new. Dan juga karena terlalu baru, gak ada tes atau ujian yang cukup. Before I was excited, the newest airplane on the market. Awalnya kan saya sangat semangat, waduh pesawat yang paling baru. Now I'm thinking, Tapi sekarang saya mulai mikir, jangan-jangan because it's new, something's happening. jangan-jangan karena ini masih baru, bisa aja terjadi sesuatu. And while the stewardess is doing a final check if every passenger has the seatbelt on, Dan saat pramugarinya mengecek apakah semua penumpang memakai seatbelt, as she's passing my row, dan saat dia melewati baris saya, the plane had a short free fall. pesawatnya seolah-olah kayak jatuh. And the stewardess went up in the air a bit. Dan pramugarinya seperti berhenti di udara sebentar. And immediately she was, because it was getting dangerous, looking for the near seat, Dan karena mulai bahaya, dia mulai cari kursi terdekat. which happened to be in my row, just a few seats on my left. Yang ternyata ada dalam baris saya, cuma beberapa kursi di sebelah kiri saya. Oh, it was bad. Dan begitu parah, naik turun, naik turun. I started worshiping. Dan saya mulai menyembah. I started praying. Saya mulai doa. God, I do whatever you want me to do. Tuhan, saya akan lakukan semua yang kau mau. If I die, Kalau saya mati, many people in Indonesia and in Germany will not be saved. maka banyak orang di Indonesia atau di Jerman yang gak akan diselamatkan. I'm starting shedding tears. Dan saya mulai menangis. I'm real dramatic. Saya benar-benar dramatis. And at one point, I looked to the stewardess on my left. Dan di satu poin saya lihat ke pramugari di sebelah kiri saya. You know, checking how she's holding up. Saya mau lihat dia tahan seperti apa. And she's sitting like this. Dan ternyata dia duduk seperti ini. You know, I'm like, Sengena, Dan saya, how can she be so calm? kok bisa dia begitu tenang? And then it dawned on me. Dan akhirnya saya mulai kepikir, She is calm dia memang tenang because she's been through many turbulences. karena dia sudah alami banyak sekali goncangan masalah. She is calm Dia sangat tenang because she has faith in the pilot. karena dia punya iman kepada pilotnya. To get them through, she knows the pilot. Untuk bisa melewati turbulensi itu, dia tahu. She's calm Dia juga tenang because she has faith in the airplane. karena dia punya iman atas pesawatnya. She flew with it before. Karena dia udah pernah terbang dengan pesawat itu. She's calm Dia tenang because she knows we are going to make it. karena dia tahu bahwa kita akan melewati guncangan turbulensi yang ada. So every time the airplane started to shake real bad, Jadi tiap kali pesawatnya mulai bergoncang hebat, I would just take a glimpse to my left. saya cukup lihat ke sebelah kiri. Look at the stewardess. Saya lihat pramugarinya. How peaceful she was. Bagaimana dia begitu damai sejahtera. And I would feel peace. Dan saya juga akan merasa damai. Same like Jesus. Sama seperti Yesus. Why could Jesus sleep in a storm? Kok bisa Yesus tidur dalam badai? Because he had faith in his Father. Karena dia punya iman atas Bapaknya. Because he knew nothing is out of his control. Karena dia tahu nggak ada hal yang di luar kontrol Bapa. Because he knew and he understood nothing will happen without the permission of my Father. Dan karena dia mengerti dan tahu bahwa nggak ada yang terjadi tanpa permisi atau izin dari Bapa. Even though everything's shaking on the outside, Meskipun di luar semuanya tampak penuh goncangan, I can have peace on the inside. saya masih punya kedamaian dalam diri saya. And even if I die, Dan meskipun kalau saya mati, all I do is close my eyes on this side berarti saya cuma cukup tutup mata saya di sisi yang ini and open my eyes on the other side. dan buka mata saya di sisi yang lain. Because I'm saved. Karena saya sudah diselamatkan. Jesus won the victory. Yesus telah dapatkan kemenangan itu. I'm storm proof. Saya tahan badai. God bless you. Tuhan berkati Anda. Yes, let's worship him. Mari kita sembah Dia. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Let's take it. Let's worship him. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. You'll never fail. Tak pernah gagal. Tak pernah gagal
percaya ku aman dalammu. Amen, amen, amen. You know, today we learned Ada tahu bahwa hari ini kita belajar you will face storms in life, bahwa Anda pasti akan hadapi badai dalam hidup. but it's open book. Tapi ternyata kita bisa hadapi itu dengan jawaban yang sudah ada terbuka di buku. You have the Bible. Di mana Anda punya Alkitab. And every storm is a test. Dan setiap badai adalah ujian aja, tes aja. Test of your faith and motivation. Tes untuk iman Anda dan motivasi Anda. And you know, sometimes God will change the circumstances. Dan memang kadang Tuhan akan ubahkan keadaan dan masalah Anda. But sometimes He'll use the circumstances to change you. Tapi di waktu yang lain Tuhan bisa pakai keadaan itu untuk bisa mengubahkan Anda. I don't know what you're going through today. Saya nggak tahu Anda sedang alami apa hari ini. Always remember, Tapi selalu ingat, the bigger the mess, semakin besar kekacauan yang the ada, bigger the message. semakin besar pesan yang akan timbul. Somehow God will get glory out of this. Seolah-olah dengan cara apapun Tuhan akan dapatkan kemuliaan dari ini I want semua. to pray for you. Saya mau berdoa buat Anda. Thank you so much, Father, for your word to us. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. I believe it's a word in season for all of us. Saya percaya bahwa ini adalah sebuah pesan yang tepat untuk musim kita. My prayer for every single person watching is Doa saya untuk setiap orang yang nonton, that you will give us a fresh perspective. bahwa Kau akan berikan perspektif cara pikir yang baru. That even in the storm, you give us peace. Bahwa meskipun kita dalam badai, Kau tetap berikan damai sejahtera. That you'll move. Bahwa Kau akan bekerja. We know you're able Kami tahu Kau mampu to change the untuk circumstances. bisa ubahkan keadaan But kami. I want your will to happen in their Tapi lives. saya mau kehendak-Mu untuk bisa terjadi dalam hidup kami. So if you want to change the circumstances, if you want to change them through the circumstances, Jadi entah engkau mau mengubahkan keadaannya atau kau mau pakai keadaan untuk bisa mengubahkan mereka. that's fine too. Itu juga gak apa-apa. Because we want to live in your will. Karena kami mau hidup dalam kehendak-Mu. And we trust you. Dan kami percaya. Because we know you know best. Karena kami tahu bahwa Kau tahu yang terbaik. You are a good, good Father. Kau adalah Bapa yang So baik. thank you Jadi terima kasih for the testimonies, untuk adanya for the kesaksian-kesaksian. messengers, Untuk semua pesan yang timbul. for the worship, the trophies that we're going to receive Untuk through our penyembahan, troubles. untuk bisa piala yang kita dapat dari semua masalah yang kita akan In alami. Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus saya berdoa. And I want to pray for all of you as we close right now. Dan saya mau berdoa untuk Anda semua sekarang. May the Lord bless you and keep you. Biarkan Tuhan memberkati Anda dan menjaga Anda. Make His face shine upon you, be gracious to you. Dan biarkan wajahnya bersinar kepada Anda dan berikan Anda kasih karunia. Let He turn His face toward you Dan biarkan Dia selalu memandang Anda. and give you His shalom, His peace. Dan berikan shalom-Nya, yaitu damai sejahtera. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kita berdoa. And everybody types and shouts. Dan semua tuliskan dan teriakan. Amen. Amin. Happy Sunday. Selamat hari Minggu. Victorious. Kemenangan. God bless Tuhan you. berkati. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di dalam ibadah online kami. Apabila Anda membutuhkan informasi, Anda dapat menghubungi kami melalui Instagram atau call center. Have an awesome week ahead, stay safe, and God bless you.